Shalom dari studio kantor Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang kedua dengan topik setiap hari dalam pelayanan Yesus. Sebelum kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat lebih dalam, mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang ada di sorga, ketika kami akan belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat, kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus boleh ada di hati kami, agar ketika kami mempelajari firman-Mu, kami boleh mengerti, menguatkan iman kami, dan kami boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pastikan bahwa kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari. Dan pada hari Sabat kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Ayat tema yang dipilih oleh penulis sekolah Sabat diambil dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Markus pasal 1 ayat yang ke-17. Ayat ini berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudara, 4 Injil memperkenalkan permulaan pekerjaan Yesus dari sisi yang berbeda-beda. Matius memperkenalkan Yesus sewaktu memanggil para murid, kemudian mengkhotbahkan khotbah di atas bukit. Yohanes mengisahkan panggilan terhadap beberapa murid pertama dan pernikahan di Kana. Lukas menceritakan kisah khotbah perdana Yesus di sinagog pada hari Sabat. Dan kitab Markus mengisahkan pemanggilan 4 murid pertamanya dan suatu pelayanan Sabat di Kapernaum. Saudara-saudara, kita akan mempelajari pelajaran, rangkuman pelajaran sekolah Sabat yang kedua ini. Dan mari kita melihat poin-poin yang sangat penting. Yang pertama adalah dalam Injil Markus, Yesus memulai pelayanannya di dunia dalam kemitraan dengan Bapa. Kemudian yang kedua, dalam pelajaran ini dikatakan bahwa Markus dengan jelas menunjukkan sejak awal kisahnya bahwa Yesus adalah anak Allah dan menyatakannya sebagai yang kudus dari Allah. Kemudian yang ketiga dalam pelajaran ini dikatakan bahwa sebagai anak Allah, Yesus memberitakan Injil Allah. Diberkati dengan segala mandat surgawi ini, Yesus memulai pelayanan yang sangat aktif di bumi. Seperti yang digambarkan dalam Injil Markus pasal yang pertama. Saudara-saudara, kita lihat tema pelajaran ini dalam pelajaran sekolah Sabat, di mana di sana dikatakan ada beberapa aspek tertentu dari pelayanan Yesus seperti yang dijelaskan dalam Markus pasal yang pertama. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah pelayanan Yesus dalam kemitraan dengan Bapa. Kemudian yang kedua adalah misi Yesus dari Kapernaum ke seluruh wilayah Galilea. Dan yang ketiga adalah bagaimana menggambarkan kehidupan doa dari Yesus. Dan yang keempat adalah otoritasnya. Dan yang terakhir atau yang kelima, pertemuannya dengan iblis. Nah, saudara-saudara, 3 aspek pertemuan Yesus dengan kekuatan jahat ini sangat penting untuk perlu diperhatikan dalam pelajaran ini. Di mana kejahatan sudah hadir sejak awal pelayanan Yesus. Kita boleh lihat di dalam Markus pasal 1 ayat 23. Memang mujizat Yesus yang pertama menurut Markus adalah mengusir roh jahat dari seorang laki-laki di rumah ibadat di Kapernaum. Ayat 25. Pasal yang sama dalam kitab Markus.
Kemudian juga dalam poin ini dikatakan setan dapat mengenali apa yang tidak dikenali oleh para pemimpin Israel sehubungan dengan Yesus dan identitasnya. Setan-setan itu mengakui bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Itu terdapat dalam ayat 24. Kemudian anak Allah dalam Markus pasal 3:11 dan anak Allah yang maha tinggi dalam kitab Markus pasal 5 ayat yang ke-7. Kemudian kita juga bisa melihat poin selanjutnya dikatakan bahwa Yesus selalu mengalahkan setan. Markus melaporkan bahwa setan-setan berseru. Apa yang mereka katakan? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Kita bisa lihat dalam ayat 24 pasal 1. Pada kesempatan lain setan-setan akan tersungkur di hadapannya. Yesus mengusir setan dari tubuh manusia. Tidak peduli berapa banyak roh najis yang menghuni kehidupan yang dirasuk oleh setan. Saudara-saudara, luar biasa di mana Yesus mempunyai kuasa karena dia adalah anak Allah yang diurapi Allah, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Perkataan Yesus menjadikan kedaulatan Allah efektif. Roh najis menantang kedaulatan itu dan menantang Yesus sambil menajiskan tempat suci rumah ibadat. Setan mungkin memprotes, namun mereka tidak dapat mencegah kedaulatan Allah menyebar dengan cepat melalui kuasa firman Yesus yang membebaskan. Saudara-saudara, kita lihat dalam pelajaran ini, ya, kalau kita lihat di mana Yesus sebagai oknum yang datang untuk mendirikan kerajaan Allah adalah yang tertinggi di atas segala roh jahat. Yesus menyatakan kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Kekuasaannya mencakup supremasi atas kuasa duniawi dan kuasa jahat. Dalam Injil Markus, setan digambarkan sebagai musuh yang telah dikalahkan. Saudaraku yang kekasih, sementara itu Tuhan kita menjalankan suatu pelayanan yang sibuk, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana dia mempertahankan pendekatan yang tenang dan mantap terhadap pelayanan dan orang-orang. Tidak diragukan lagi, hal ini terjadi melalui pengalaman doanya sehari-hari. Pikirkan tentang jadwal apakah yang mungkin bisa saya dan Anda lakukan sehubungan dengan waktu berdoa dan mempelajari Alkitab. Temukan apa yang cocok untuk Anda dan gunakan waktu itu untuk mengembangkan suatu roh kedamaian dituntun oleh roh dan firman Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, tentunya pelajaran sekolah sahabat ini sangat luar biasa. Bagaimana pengalaman Yesus menjadi pengalaman kita dalam konteks pelayanan. Kita akan belajar lebih dalam di setiap UKSS ketika kita berada di hari Sabat, diskusi di setiap kelas. Kita akan tutup pelajaran sekolah sahabat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena pelajaran yang indah, pelajaran yang penting ini. Kami telah mempelajarinya. Biarlah Roh Kudus akan memeteraikannya di dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh menjadi kekuatan bagi iman kami. Dan Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami alami dalam hidup kami. Dan Roh Kudus juga akan memampukan kami untuk kami bagikan juga firman kebenaran itu kepada orang lain. Terima kasih, inilah doa kami. Ampuni kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.